Praktikum karakteristik serealia dan kacang-kacangan. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan digital, penggaris, gelas ukur, gelas kimia, mangkuk pencampur, kaca pembesar, dan termometer. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah kacang tanah, biji jagung, beras putih, beras ketan, kacang kedelai, dan air. Pengujian 1, mengamati bentuk, ukuran, dan berat. Sampel pertama yang digunakan adalah kacang tanah. Hasil pengamatan setelah melakukan pengukuran kacang tanah adalah panjang 1,2 cm, lebar 0,6 cm, dan tebal 0,4 cm. Sedangkan berat timbangan sebanyak 100 butir kacang tanah didapatkan 35 gram per 100 butir. Sampel kedua yang ingin diamati adalah jagung pipil kering. Hasil pengamatan setelah melakukan pengukuran jagung pipil kering adalah panjang 0,9 cm, lebar 0,5 cm, dan tebal 0,4 cm. Untuk berat timbangan sebanyak 100 butir jagung pipil kering didapatkan 16 gram per 100 butir. Sampel ketiga yang ingin diamati adalah beras putih. Hasil pengukuran dari beras putih adalah panjang 0,6 cm, lebar 0,1 cm, dan tebal 0,1 cm. Sedangkan berat timbangan sebanyak 100 butir beras putih didapatkan 2 gram per 100 butir. Sampel keempat yang ingin diamati adalah kacang kedelai. Hasil pengukuran setelah mengamati kacang kedelai adalah panjang 0,8 cm, sedangkan lebar dan tebal 0,5 cm. Untuk berat timbangan sebanyak 100 butir kacang kedelai didapatkan 17 gram per 100 butir. Sampel kelima yang ingin diamati adalah beras ketan. Hasil pengukuran dari beras ketan adalah panjang 0,5 cm, lebar 0,2 cm, dan tebal 0,1 cm. Sedangkan berat timbang sebanyak 100 butir beras ketan didapatkan 2 gram per 100 butir. Pengujian 2 yaitu densitas kamba. Sampel pertama yang digunakan adalah kacang tanah. Dengan memasukkan sampel bahan ke dalam gelas ukur sampai volumenya mencapai 100 ml. Pastikan pengisiannya sampai benar-benar padat. Setelah tepat 100 ml, kemudian timbang berat bahan tersebut dan nyatakan densitas kamba dalam satuan gram per mili. Hasil densitas kamba dari kacang tanah adalah 62 gram per 100 ml. Sampel kedua yang digunakan adalah jagung pipil kering, dengan cara melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan pada sampel 1. Hasil densitas kamba pada jagung pipil kering adalah 85 gram per 100 ml. Sampel ketiga yaitu kacang kedelai.
Hasil densitas kamba pada kacang kedelai adalah 69 gram per 100 ml. Sampel 4 yaitu beras putih. Hasil densitas kamba didapatkan pada beras putih adalah 84 gram per 100 ml. Dan sampel kelima yaitu beras ketan. Hasil densitas kamba pada beras ketan yaitu 85 gram per 100 ml. Pengujian 3 yaitu penentuan mutu beras dengan cara ambil 100 gram beras putih, kemudian hitung persen nilai beras kepala, beras patah, butir menir, butir kapur, dan butir kuning, dan bandingkan nilainya dengan nilai mutu beras menurut SNI 6128 tahun 2008. Sehingga didapatkan beras kepala 86 gram, butir patah 9 gram, butir menir 2 gram, butir kapur 2 gram, dan butir kuning 2 gram. Sehingga beras yang kami gunakan termasuk ke dalam mutu 3. Pengujian 4, menghitung daya serap air pada suhu 80 derajat Celcius. Sampel pertama yang digunakan adalah jagung pipil kering. Setelah sampel bahan ditimbang seberat 2 gram, lalu masukkan sampel bahan ke dalam tabung reaksi dan biarkan selama 20 menit. Selanjutnya, tiriskan dan timbang sampel bahan setelah dimasak. Hasil dari daya serap jagung pipil kering adalah 2 gram. Sampel yang kedua yaitu kacang kedelai, dengan cara melakukan hal yang sama seperti pada sampel yang pertama. Sehingga hasil daya serap air pada kacang kedelai didapatkan 2 gram. Sampel ketiga yaitu kacang tanah. Hasil daya serap air pada kacang tanah yaitu 3 gram. Selanjutnya, sampel yang keempat yaitu beras ketan. Hasil daya serap air pada beras ketan didapatkan 4 gram. Dan yang terakhir, sampel 5 menggunakan beras putih. Dan hasil daya serap air pada beras putih adalah 2 gram.